Halaman. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Dengan awal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat banget. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, mantap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, tidak masuk. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua ya. Oke, anak-anak, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan tanah airku Indonesia. Belajar KTK dan SPB. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, kalian belajar KPK dan SPB adalah supaya bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan SPB dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa kasih tahu nggak contohnya apa? Pecahan, bagus. Nah, sebelum belajar KPK dan SPB, ya sebelum belajar KPK kita mau tahu dulu pelipatan bilangan. Ya, pelipatan bilangan adalah pelipatan dari suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalkan kita mau tahu pelipatan 4, berarti kita kalikan bilangan 4 dengan bilangan asli. Bilangan asli yang mana? 1, 2, 3, dan 4. 1 kali 4 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 4 kali 4 Nah, jadi sudah diketahui bahwa pelipatan 4 adalah 4, 8, 12, dan 16. Kemudian pelipatan persekutuan. Tadi kan kita sudah tahu pelipatan itu apa. Sekarang pelipatan persekutuan itu apa? Pelipatan persekutuan adalah pelipatan yang sama. Bersekutu itu artinya sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi misalkan di sini ada pelipatan 4 dan 6, ya. Pelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan sebagainya. Kemudian pelipatan 6 ada bilangan berapa aja? 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42. Sekarang ibu mau tanya, pelipatan persekutuannya yang mana? 24 dan 36, ya. Pelipatan yang samanya, bilangan yang sama. 6 itu, 12 itu 6 kali berapa? 6 kali 2. Kalau 18? Ya, berarti kelipatan itu tadi dikalikan dengan bilangan asli. Sekarang kita mau cari KPK dari kelipatan persekutuan. Jadi kelipatan persekutuan terkecil itu adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil. Tadi kan ada berapa aja tuh yang sama? 12,
36 tambah 24. Nah, yang nilainya paling kecil berapa tadi? 12. Jadi KPK itu juga bisa digunakan untuk menentukan jadwal liburan. Misalkan nih, Fatir bukan jadwal liburan aja ya. Jadi misalkan Fatir 2 hari sekali latihan main bola, terus Kanjer 3 hari sekali main bola juga. Nah, nanti mereka ketemu lagi di tanggal berapa? Itu bisa dicari dengan cara PPK atau pelibatan persekutuan terkecil. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung nyala lampu, kemudian orbit planet, menghitung jumlah barang yang disusun dalam garis dan kolom. KPK udah paham? Udah ya. Sekarang kalau tadi sudah mempelajari tentang KPK, sekarang SPB. Nah, sebelum belajar SPB itu kita mau cari tahu dulu faktor bilangan. Faktor itu apa sih? Faktor itu adalah faktor dari suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Di sini contohnya ada faktor 10. Ya, ada faktor 10. Jadi faktor dari bilangan 10 itu 10 kita bagi 1, hasilnya berapa? 10. Kalau 10 bagi 2, 5. 10 dibagi 3 bisa nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa? Karena ada sisanya ya. 10 bagi 3 berapa sih? 3. Ada sisanya Pak? Ada. Jadi dia bukan merupakan faktor dari 10. Kalau 4 bisa nggak 10 bagi 4? Enggak. Kenapa? Ya, hasilnya 2 tapi ada sisanya. Jadi yang merupakan faktor itu jika dia dibagi maka tidak ada sisanya. 10 bagi 5 2. 10 bagi 10 1. Paham ya? Selanjutnya faktor persekutuan. Tadi kan sudah tahu tuh faktor itu apa. Nah, sekarang faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu adalah faktor yang bersekutu. Bersekutu itu artinya sama ya. Dari 2 bilangan atau lebih. Di sini contohnya ada 18 dan 24. Faktor dari 18. Tadi 18 bagi 1 18 bagi 2 9. Jadi nggak ada sisanya faktor ya. 18 bagi 3. Nah, 18 bagi 6 3. 18 bagi 9 berapa? 2. 18 bagi 18 1. Sekarang faktor dari 24. 24 bagi 1 24. 24 bagi 2 12. 12 bagi 3 hah? Berapa? 8. 12 bagi 4 hah? 6. 12 bagi 6 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada nggak bilangannya yang sama? Ada. Bilangan berapa aja? 1, 2, 3 dan 6. Nah, bilangan yang sama ini atau faktor yang sama ini dinamakan faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 berarti 1, 2, 3 dan 6. Paham sampai sini? Paham. Lanjut ya. Ada yang sudah tahu nggak bilangan prima? Ada yang sudah tahu? Ya, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yaitu di sini ada 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Kenapa bisa 2 Bu? Karena 2 itu cuma bisa dibagi angka 2 dan angka 1. Angka dia sendiri dan angka 1. Dulu bagi 1 berapa? 2. Terus 2 bagi 2. Nah, dia cuma punya 2 faktor. Faktornya itu 2 dan 1. Makanya dia disebut bilangan prima. 3 juga sama. 3 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. 5 bisa dibagi 1. Bisa. 5 bisa dibagi 5. Bisa dibagi 2 Pak? Ya, maka dia disebut bilangan prima. 7 jadi juga sama, nggak bisa dibagi selain angka 1 dan angka 7. Sekarang angka 1 termasuk bilangan prima bukan?
Kenapa? Bukan. Apa? Karena hanya mempunyai satu faktor. Iya betul. Faktornya apa? Iya, faktornya bilangan itu sendiri. Jadi 1 juga bukan termasuk bilangan prima. Kalau 9 ada berapa faktornya? 3 apa aja? 1, 3, 9. Ya, kalau faktornya 3 berarti bukan termasuk bilangan prima. Terus kita mau tahu apa sih bilangan prima itu untuk apa sih? Untuk apa ya kita pelajari bilangan prima? Untuk ini nih. Untuk menentukan dengan cara pohon faktor. Jadi kita kalau mau cari KPK, SPB, yang lebih mudahnya adalah dengan cara menggunakan pohon faktor. Membaginya, jadi pohon faktor itu adalah faktorisasi prima. Ini contohnya bilangannya 24, ya. 24 kita bagi 2. Ini kayak gini namanya pohon faktor ya. 24 bagi 2 dibaginya dengan bilangan prima. Ya, 24 bagi 2 berapa? 12. 12 bagi 2? Nah, 5 bagi 2? 3. Nah, ini bilangan yang terakhir ini kalau sudah bilangan prima berarti tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini diketahui bahwa faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 bisa juga ditulis 2 kata 3 kali 3. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 berapa? 4, 8 kali 3 24. Jadi faktorisasi prima dari 24 seperti ini ya. Sedangkan sebuah kalender tahun 2023, kita akan membuat simulasi. Misalkan kamu dan temanmu mengikuti latihan bulu tangkis. Kalian melakukan latihan bersama-sama pada tanggal 20 Agustus 2023. Setelah itu kamu akan menilai yang hari-hari, sedangkan temanmu memiliki jadwal setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa kamu dan temanmu berlatih bulu tangkis bersama-sama lagi? Andai di kalendernya. Jadi di tanggal 24 ini pertama ya, kamu dan teman kamu. Terus kamu setiap berapa hari sekali? Nah, itu dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini kamu ya. 3. Teman kamu berapa hari sekali tadi? 6 ya? Hah? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung lagi yuk dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini yang 4 ya. Yang 4 tadi ya. Nadanya segitiga. 1, 2, 3, 4. Tandain lagi segitiga. 1, 2, 3, 4. Tandain lagi segitiga. 1, 2, 3, 4. Tandain lagi segitiga. Ini yang kamu. Sekarang teman kamu, dia yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira ketemu nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketemunya lagi tanggal berapa? 14 Desember 2023. Paham ya? Ini KPK dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Misalkan dari bilangan 18 dan 24. 18 dibagi 2 berapa? 9. 9 bagi 3. Kenapa itu tidak membaginya dengan bilangan 2? Karena ada sisa ya. 9 bagi 3 berapa? 3. Sekarang 12 kita bagi 2 berapa hasilnya? Berapa? 12. 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 sudah selesai. Nah di sini kita bisa mencari KPK
dan juga RPD dengan menggunakan pohon cakar. Ini namanya pohon faktor. Itu tentukan faktorisasinya dulu. Dari 18 berapa ini? 2 kali 3 kali 3. Kalau 24 nya 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau KPK itu cari yang bilangannya sama. Bilangannya sama, pangkatnya dengan pangkat besar. Terus KPK juga semua bilangan. Jadi selain bilangan yang sama juga yang nggak ada, yang beda tetap dimasukkan. Kalau RPD itu hanya yang sama dengan pangkat yang terkecil. Yuk kita masukin yuk. Jadi KPK dan RPD dari 18 dan 24. Kalau KPK mana yang pangkatnya besar? Ini 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 ini kan sama nih. Ini ada 2, ini juga 2. Nah yang ini 2-nya pangkat 3. Berarti yang diambil 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 2, yang ini 3-nya 1. Yang diambil yang mana? Ya 3-nya ada 2 atau 3 pangkat 2. Yuk kita hitung yuk. 2 kali 2 kali 2 8. 8 kali 3 kali 3 9. 8 kali 9 7. 72. Sekarang SPD. SPD adalah carinya hanya bilangan yang sama dengan pangkat yang kecil. Ini sama-sama 2, yang ini pangkatnya 1, yang ini pangkatnya 3. Berarti yang diambil ya 2. Ada lagi nggak bilangannya? Yang mana? 3. 3-nya yang ini apa ini? Yang ini ya, yang pangkatnya kecil. Berarti berapa SPD-nya? 2 kali 3? Hah? Nah, berapa kan? Apa? Misalkan ada lagi di sini bilangannya 5 di sini. 5 diikutin kemana? Ke KPK. Tapi karena ini faktornya nggak ada 5, jadi yang ada di faktor 18. Paham ya? Yang dijadikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama kelompok. Nama kelompoknya misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di bawahnya ada anggota kelompok. Yang ini anggota kelompok. Terus di sini ada 2 soal. Ya, kalian cermati apakah dia tergantung KPK atau SPD. Ya, satu kelompok 1 kalian kerjakan bersama-sama, nanti ibu nilai. Ya, kalian bekerja dalam kelompoknya itu hanya melihat atau diam atau bekerja atau gotong royong, bekerja secara kelompok atau tidak ikut andil sama sekali. Kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? 2. Kelompok berapa ini? 4. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok 5. Oke, dikerjakan selama 10 menit. Bisa, ada 3. Ada kesulitan? Ada selesai. Kelompok ada kesulitan? Ayo yang tidak ada. Ayo, kerja sama. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Belum. Kelompok 2 konsentrasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 anggota kelompok Alma, Stefano, Almira, dan Astana. Hasil diskusi kami: 1. Ardi dan Nelly mengikuti senam di Sanggar Kasih. Ardi mengambil jadwal setiap 6 hari sekali dan Nelly setiap 8 hari sekali. Tanggal 2 November 2022 mereka mengikuti latihan bersama. Mereka akan mengikuti latihan bersama lagi. Mereka akan bertemu lagi tanggal 26 November 2022. 2. Humaira mengatur bunga plastik untuk dijual kembali dari 10 ada 30 tangkai mawar dan 24 tangkai bunga bakung. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah yang dan komposisi yang sama. Berapa vas yang dibutuhkan Humaira? Yaitu vas yang dibutuhkan Humaira adalah 6 vas. Gimana anak-anak? Jawabannya ini KPK ya, nomor 1 itu KPK. Jadi mereka akan bertemu lagi ketika itu 24. Sedangkan mereka mulainya di tanggal 2 November. 24 ditambah 2 adalah 26. Jadi jawabannya adalah 26 November. Betul. Sekarang yang kedua. Yang kedua betul atau salah? Jawabannya pas yang dibutuhkan Humaira adalah 6. Betul nggak? Betul. Oke. Terima kasih Alman. Kita kasih tepuk tangan untuk Alman. Untuk berikutnya tinggal menyesuaikan ya. Ada jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Gak ada. Gak ada yang punya jawaban lain? Oke, dikumpulkan. Selanjutnya mengerjakan soal pribadi satu-satu ya. Ini soalnya ada 3. Yang pertama, analisis KPK dan STB dari bilangan 10, 20, dan 12 menggunakan pohon faktor. Yang kedua, itu ada soal cerita. Nanti kalian tentukan apakah itu menggunakan KPK atau STB. Yang ketiga juga soal cerita. Kamu analisa menggunakan KPK atau STB. Dibagikan ya. Anak-anak, waktunya 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang
Belum begitu dimengerti, boleh ditanyakan atau tidak? Cari dulu faktornya, ya. Ya sudah, boleh dikumpulkan ya. Yuk, anak-anak, kira-kira pembelajaran hari ini ada yang mengalami kesulitan nggak? Apa saya? Pembagian. Belum bisa dihitung pembagian. Pembagian bisa dicari dengan cara perkalian. Jadi gimana? Pembagian masih kesulitan. Ada lagi? Kendala? Apa kalau? Lupa caranya. Ada lagi nggak? Laura? Pembagian. Alif? Pilih aja yang pangkatnya. Ingat kalau KPK berarti yang cari yang pangkatnya apa? Pangkatnya sebesar. Kalau SPB pangkatnya yang kecil ya. Oke, jadi kesimpulannya ya anak-anak, jadi pelajaran hari ini kesimpulannya pertama, faktor dari sabang aja kita baca sama-sama yuk. Faktor dari suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kedua, perlipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Perlipatan terstruktur yang terkecil adalah perlipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara perlipatan persekutuan lainnya. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya besar dan antara faktor persekutuan lainnya. Jadi paham ya, kalau KPK itu semua bilangan, tapi kalau ada yang sama ambil yang pangkatnya terbesar. Kebalikannya kalau SPB hanya yang sama aja dengan pangkat terkecil. Oke anak-anak, ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya mengenai pecahan dengan penyebut yang berbeda bisa kita selesaikan dengan cara KPK dan SPB. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah.